Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 181-185. Xiao Qin menyadari bahwa dia telah salah bicara. Apakah Ye Junlin masih memiliki identitas? Li Ziran memandang Xiao Qin dengan curiga, bertanya-tanya apakah ada rahasia kecil yang tidak dia ketahui. Ye Junlin tersenyum dan berkata, Xiao Qin takut mereka akan mengetahui bahwa saya telah dipenjara. Iya, saya pikir itulah alasan si Rene. Xiao Qin bereaksi sangat baik, cepat. Orang tidak dapat menemukan kekurangan. Li Wenyuan bertanya, apa yang baru saja terjadi? Apa yang ada di tubuhmu? Itu terus berdering, itu hanya pemantik logamku. Sepertinya ada logam di dalamnya. Oke, ayo pergi. Mobil yang dikirim oleh kakak sudah lama menunggu. Zhao Yalan tidak bisa menunggu. Kami dijemput di Hotel Hilton. Karena banyak orang yang datang ke jamuan ulang tahun, para tamu ini untuk sementara diatur di hotel. Tampaknya orang tuaku masih menyimpan dendam tentang apa yang terjadi saat itu. Jika tidak, mereka tidak akan mengatur kami untuk tinggal di hotel, tetapi akan langsung memasuki rumah keluarga Zhao. Zhao Yalan sedikit frustrasi. Jangan khawatir, istriku, kita pasti akan bersinar di pesta ulang tahun kali ini, dan keluarga Zhao akan menerimamu dan mengenaliku. Li Wenyuan sangat percaya diri. Pasangan itu menanggapi persetujuan Zhao dengan sangat serius. Tidak lama setelah pindah, Xiao Qin datang untuk mencari Ye Junlin dan Li Ziran. Dikatakan bahwa junior dari keluarga Zhao akan berkumpul malam ini. Oke, ayo pergi. Ye Junlin dan Li Ziran setuju. Xiao Qin sengaja mengendarai mobilnya sendiri, Maserati Pink. Tempat pertemuannya adalah Seng Ding Hotel. Sebuah meja di sini mulai dari 10.000 yuan. Mobil mewah diparkir di depan hotel. Ada dipimpin oleh Xiao Qin. Mereka datang ke box VIP nomor 888. Di dalamnya sangat ramai, dengan puluhan orang berkumpul. Xiao Qin ada di sini, semuanya selamat datang. Karena keluarga Xiao Qin adalah putri kecil dari keluarga Zhao dan sangat populer. Saya pernah bertemu Li Ziran dan Ye Junlin. Tapi melihat kecantikan Li Ziran, mata banyak orang berbinar. Xiao Qin, cepat perkenalkan siapa ini, desak seseorang. Izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang, ini Li Ziran, putri Bibi Zhao Yalan, sepupu dari banyak dari Anda, dan ini Ye Junlin, sepupu ipar semua orang. Xiao Qin memperkenalkan. Oh, sepupu, kakak dan adik Xiao Qin menyapa Li Ziran. Adapun Ye Junlin, abaikan saja. Ada juga orang dengan nama belakang lain yang datang ke makan malam ini, tapi mereka tidak ada hubungannya dengan Li Ziran. Mereka malah menatap Li Ziran. Bagaimanapun, kecantikan seperti ini didambakan oleh semua orang. Setelah berkenalan, Ye Junlin menemukan bahwa Zhao Kuofei, putra dari paman kedua Li Ziran, Zhao Sueyong, dan Zhao Qingfeng, putra dari paman ketiganya Zhao Sueliang, yang bertanggung jawab hari ini. Keduanya adalah keturunan langsung dari keluarga Zhao, dan mereka memiliki posisi tinggi di keluarga Zhao. Semua topik malam ini berkisar pada dua orang ini. Zhao Kuofei tersenyum, saya mendengar bahwa suami dari sepupu Ziran, Junlin, pernah menjadi kuda hitam di lingkungan bisnis Suzhou dan Hangzhou, dan bahkan banyak kekuatan perusahaan di ibu kota provinsi mengetahuinya. Apa yang kamu lakukan? Qingfeng juga tersenyum. Ya, apa yang akan saya lakukan setelah itu? Saya belum mendengar kabar darinya. Keduanya tidak mengejek Li Ziran. Mereka benar-benar tidak tahu, karena keluarga Zhao adalah seorang miliarder. Keluarga Li Ziran tidak memenuhi syarat untuk menarik terlalu banyak perhatian dari mereka. Ketika Ye Junlin bangun, dia mengerti sedikit. Belakangan, setelah Ye Junlin dipenjara, tidak ada kabar sama sekali. Mereka tidak tertarik untuk memahami, lagi pula, mereka hanya orang kecil. Ada seorang kerabat bernama Zhuo Hang yang berasal dari Suzhou dan Hangzhou, dan langsung berkata, saya tahu ini,
Ye Junlin dikirim ke penjara setelah memperkosa adik iparnya, ya, dulu. Tapi itu acara besar di Suzhou dan Hangzhou, yang lainnya bergema. Kulit Zhao Kuofei berubah, dan dia berkata sambil tersenyum, itu berarti sepupu ipar saya menganggur sekarang. Ye Junlin mengangguk, kamu bisa mengatakan itu. Orang-orang tidak lagi tertarik pada Ye Junlin. Dia bahkan tidak tertarik pada Li Ziran, yang telah menerima investasi ratusan juta. Mereka semua mendiskusikan topik mereka sendiri, yang hampir tidak bisa dibahas oleh Li Ziran. Ngomong-ngomong, Zhao Yuan belum kembali. Zhao Kuofei mau tidak mau bertanya ketika dia memikirkan sesuatu. Zhao Yuan ini adalah anak angkat ayahnya. Anak ini sangat cakap. Sekarang dia berada di tim polisi khusus, dan sekarang dia adalah pemimpin detasemen. Dikatakan bahwa dia akan menjadi kapten tim SWAT tahun depan. Berbicara tentang kakak Yuan, itu adalah kebanggaan besar nenek. Zhao Qingfeng tersenyum, memang begitu. Meskipun Zhao Yuan tidak memiliki darah keluarga Zhao, dia sangat dihormati oleh wanita tua itu. Dia memang sangat optimis. Dia baru berusia 28 tahun depan, dan dia akan bisa menjadi wakil kapten tim SWAT. Keluarga Zhao punya banyak uang, yang kurang adalah bakat dalam sistem ini. Zhao Yuan menebus kekosongan. Tidak lama kemudian, Zhao Yuan berseragam datang ke kotak. Aku membuat semua orang menunggu lama, kamu juga tahu alasan KTT Ekonomi Asia. Aku sangat sibuk 2 hari ini, waktu untuk menghadiri jamuan ulang tahun nenek besok semuanya sebagai ganti hari libur umumku. Zhao Yuan tersenyum. Malu tertawa, kakak Yuan, kamu adalah orang yang sibuk. Nenek akan mengandalkanmu untuk menopang meja besok. Semua orang tertawa, tetapi Zhao Kuofei bertanya, saya mendengar sesuatu terjadi di stasiun kereta berkecepatan tinggi hari ini, bahkan kapten yang dari tim polisi khusus Anda terkejut. Zhao Yuan mengangguk dan berkata, bukankah, karena ini aku datang terlambat. Zhao Qingfeng bertanya, Yuan, beritahu saya secara spesifik apa yang terjadi. Semua orang penasaran. Zhao Yuan melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, hari ini seorang pria super besar datang ke stasiun kereta berkecepatan tinggi. Kamu tahu apa? Dia benar-benar datang ke Weifu untuk kunjungan pribadi untuk memeriksa tindakan pengamanan kami. Untungnya dia ditemukan. Zhao Yuan tersentak, lalu bagaimana kamu menemukannya? Semua orang bertanya. Saat kami keluar dari stasiun kereta berkecepatan tinggi, alarm di area tombol berbunyi, kami menghentikannya, dan setelah memeriksa, tebak apa yang kami temukan. Semua orang memandang Zhao Yuan dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki 13 peluru dan 7 pecahan peluru tertancap di tubuhnya, 1 peluru di kepala, 1 di hati. Kehadiran logam-logam ini di dalam tubuh yang membuat alarm berbunyi. Zhao Yuan merasa luar biasa. 13 hulu ledak 7 pecahan peluru. Semua orang tersentak, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Yang lebih menakutkan lagi adalah tubuhnya dipenuhi bekas luka. Saya memperkirakan hari ini tidak kurang dari 1000 bekas luka. Zhao Yuan mengucapkan fakta yang menakutkan. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana dengan waktu? Li Ziran bertanya. Sekitar jam 2:10 siang, kata Zhao Yuan. Setelah mendapatkan jawabannya, Li Ziran tiba-tiba menatap Ye Junlin. Kali ini sama dengan saat Ye Junlin terjebak di area pemeriksaan keamanan. Dan Ye Junlin tidak membawa apa-apa padanya, dan sirene berbunyi tanpa alasan. Sekarang begitu Zhao Yuan mengingatkan, Li Ziran bereaksi. Alasan mengapa Ye Junlin bisa membunyikan alarm mungkin karena ada logam di tubuhnya, bukan yang disebut korek api. Bahkan Li Ziran ingin melihat pakaian Ye Junlin. Zhao Qingfeng segera bertanya, bukankah ini terlalu menakutkan? Apa latar belakang Zhao Yuan? Untuk memeriksanya, tapi saya mendengar kapten yang mengatakan bahwa ini adalah seorang perwira yang baru saja turun dari garis depan, itu milik Brigade Besi Yan Huang. Zhao Yuan menarik napas dan berkata,
dari Brigade Besi Yan Huang, bukankah itu pro pasukan Jenderal Kunlun? Ketika Brigade Besi Yan Huang dan Jenderal Kunlun disebutkan, semua pria yang hadir sangat bersemangat. Setiap orang memiliki impian militer, tua dan muda. Terutama master yang tak terkalahkan seperti Brigade Besi Yan Huang bahkan lebih diinginkan. Bukankah begitu? Ketika saya berada di Akademi Militer, tujuan terbesar saya adalah memasuki Brigade Besi Yan Huang dan mengikuti Jenderal Kunlun untuk bertarung di medan perang. Zhao Yuan juga terlihat mendambakan. Melihat ekspresi kerinduan semua orang, Xiao Qin sangat bangga. Dia benar-benar ingin berdiri dan memberitahu semua orang bahwa ipar saya adalah Jenderal Kunlun yang dikagumi semua orang. Jika para jenderal Brigade Besi Yan Huang bisa datang ke pesta ulang tahun nenek, kakek dan nenek mungkin akan sangat senang. Kata Zhao Kuofei, benar, kakek dan nenek juga pernah menjadi prajurit, orang-orang dari Brigade Besi Yan Huang pasti senang berada di sini. Bukankah begitu? Rokok dan alkohol favorit nenek dan kakek disediakan khusus oleh wilayah militer, tetapi peluangnya terlalu sedikit. Jalan, Zhao Qingfeng memandang Zhao Yuan, Ayuan. Lihat apakah Anda dapat membuat koneksi dan mengundang seorang petugas dari Brigade Besi Yan Huang untuk menghadiri pesta ulang tahun nenek besok. Ya, jika Anda mengundang satu, nenek pasti akan sangat senang. Kata Zhao Kuofei. Zhao Yuan ragu-ragu, tetapi masih mengangguk. Oke, saya akan mencoba dan mencoba mengejutkan nenek. Sebenarnya, dia tidak yakin sama sekali, karena Kapten Yang Song telah memberitahunya bahwa tembakan besar apapun di stasiun kereta berkecepatan tinggi berada di luar jangkauannya. Belum lagi Zhao Yuan, seorang pemimpin detasemen kecil. Selama makan malam ini, Ye Junlin dan Li Ziran tidak merasakan kehadiran. Di mata keluarga besar seperti keluarga Zhao, mereka adalah peran yang bisa diabaikan. Setelah makan malam, Zhao Yuan secara pribadi pergi ke Kapten Yang Song dan mengungkapkan pikirannya. Yang Song sangat ketakutan sehingga dia menunjuk Zhao Yuan dan berkata, Kamu sangat berani, beraninya kamu mengundangnya. Zhao Yuan gemetar ketakutan. Apakah kapten yang ini orang besar? Mengingat peraturan kerahasiaan, Yang Song masih tidak bisa berkata apa-apa. Iya, jangan pikirkan masalah ini, jangan katakan siapa. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengundang Kolonel Tatsuno dari tentara Tianlong yang saat ini ditempatkan di daerah militer Suhang. Menyerah saja tentang masalah ini, Yang Song menolak. Baiklah kalau begitu, tapi Kapten Yang, kamu dan Wakil Kapten Gao harus ada di sana. Kata Zhao Yuan, jangan khawatir, aku pasti akan menghadiri jamuan ulang tahun wanita tua itu. Ketika Zhao Yuan kembali untuk memberitahu semua orang tentang berita itu, mereka semua tampak kecewa. Tapi semua orang tidak menyalahkan Zhao Yuan. Lagi pula, Brigade Besi Yan Huang memiliki status khusus, jadi wajar jika mereka tidak bergerak. Li Ziran sangat meragukan Ye Junlin malam ini. Meskipun dia tidur dengan Ye Junlin di ranjang yang sama, dia tidak melakukan apa-apa, dan dia belum pernah melihat tubuh Ye Junlin. Jadi malam ini dia berencana untuk melihat apakah ada bekas luka di tubuh Ye Junlin. Tapi Xiao Qin ingin berbagi ranjang yang sama dengannya. Rencana Li Ziran secara alami hancur. Hari kedua adalah pesta ulang tahun wanita tua itu. Ye Junlin dan yang lainnya dipanggil lebih awal dan menunggu di lobi hotel. Setelah itu, keluarga Zhao secara seragam mengatur sebuah mobil untuk menjemput kediaman keluarga Zhao. Li Wenyuan memegangi hadiah itu dengan erat, menantikannya di dalam hatinya, bahwa dia akan membuat percikan besar di pesta ulang tahun nanti. Zhao Yalan juga bertanya kepada Ye Junlin apakah dia mengambil hadiah. Jangan khawatir jika Anda mengonfirmasi bahwa tidak ada. Ukuran keluarga Zhao hampir sama dengan keluarga Ye yang telah disebutkan sebelumnya. Tata letak villa yang mewah tidak ada bandingannya. Mobil-mobil mewah di depan pintu semuanya bisa dipamerkan. 3 bersaudara dari keluarga Zhao menyambut mereka secara pribadi di gerbang villa. Di aula villa, Zhao Jiangwo, kepala keluarga Zhao, dan Wu Mulan, istrinya,
mengenakan pakaian merah cerah dan wajah mereka memerah. Setelah pensiun dari ketentaraan, keduanya memulai dari awal dan menjadi miliarder saat ini. Sekarang rumah itu penuh dengan anak cucu, semuanya adalah naga dan burung phoenix. Kedua orang tua itu sangat puas, ibu dan ayah. Menurutmu siapa yang akan datang? Zhao Xuecheng dan istrinya memimpin keluarga Li Wenyuan ke Zhao Jianghuo dan Wu Mulan. Ayah, Bu, teriak Zhao Yalan dengan gembira. Li Wenyuan juga sangat bersemangat, ingin menyapa. Akibatnya, Zhao Jianghuo sedikit mengangguk, dan Wu Mulan mendengus dingin. Setelah melihat-lihat, dia memalingkan muka. Baik Zhao Yalan dan Li Wenyuan tercengang. Wajah panas menempel pantat dingin. Zhao Yalan segera mengerti bahwa ibunya hanya meminta mereka untuk datang, dan butuh waktu untuk menerimanya. Tapi Zhao Yalan sudah puas bertemu satu sama lain. Suasana sekali karena malu. Xiao Ruomei melakukan penyelamatan tepat waktu. Ngomong-ngomong, orang tua, apakah kamu tidak ingin melihat Ziran? Xiao Ruomei menarik Li Ziran ke lelaki tua itu. Kakek dan nenek Li Ziran menyapa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kakek neneknya, dan mereka tampak sedikit aneh. Zhao Jianghuo dan Wu Mulan memandang Li Ziran dengan hati-hati. "Yah, anak ini baik. Aku menyukainya, ya. Kudengar Ziran cukup mumpuni, dan perusahaan telah menerima investasi ratusan juta." Keduanya mengagumi Li Ziran, terutama Wu Mulan. Karena Wu Mulan adalah wanita yang kuat, tidak ada yang namanya patriarki di tempatnya. Sebaliknya, di antara anak dan cucunya, dia lebih menghargai perempuan. Saat itu, dia memiliki harapan besar untuk Zhao Yalan, tetapi dia melarikan diri dengan Li Wenyuan, yang membuat hatinya hancur. "Saya belum melihat Anda selama lebih dari 20 tahun. Zhao Xuecheng memelototi Ye Junlin. Apa yang kamu lakukan dengan Linglong? Mengapa kamu tidak datang dan menyapa?" Ye Junlin berjalan ke Zhao Jianghuo dan mereka berdua, dan berkata sambil tersenyum, "Halo, kakek dan nenek. Saya suami Ziran, Ye Junlin." Zhao Jianghuo memandangnya. Ye Junlin melirik beberapa kali dan merasa ada aura misterius tentang Ye Junlin. Dia tidak bisa melihat, entah Ye Junlin bersembunyi, atau Ye Junlin sangat malas. Wu Mulan berkata, "Saya pernah mendengar tentang Anda. Anda adalah kuda hitam di lingkaran bisnis Suzhou dan Hangzhou. Sayangnya, Anda menghabiskan 6 tahun penjara. Anda baru saja keluar dari penjara, bukan?" Di permukaan, namun nyatanya, dia mengenal keluarga Li Wenyuan dengan baik. "Betul, Nek, baru keluar dari penjara," Ye Junlin menjawab dengan jujur. "Lalu apa rencanamu selanjutnya?" tanya Wu Mulan. "Ziran berkembang dengan sangat baik, aku hanya akan membantunya, senang makan nasi lunak." Setelah Ye Junlin mengatakan ini, udara penonton membeku. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Terutama Zhao Yalan sangat ketakutan. Karena semua orang tahu karakter Wu Mulan sebagai wanita yang kuat, dan wajah Ye Junlin yang ceria dan tersenyum adalah yang paling sedikit terlihat. Mereka yang lahir di militer dan polisi seperti Zhao Yuan paling memenangkan hatinya. Kalau tidak, bagaimana anak jemputan bisa mendapatkan posisi yang kokoh dalam keluarga kaya? Setelah mendengarkan jawabannya, Wu Mulan menatap Ye Junlin dalam-dalam, lalu pergi. Jelas, dia sangat kecewa dengan Ye Junlin. Zhao Jianghuo menghela nafas dan pergi. Mereka semua menghela nafas bagaimana Li Ziran menikah dengan suami seperti itu dengan kondisi yang begitu baik. "Kamu Junlin, apa yang kamu lakukan? Kamu menyinggung keagungan wanita tua itu. Dan orang yang paling dia benci adalah orang pintar sepertimu." Zhao Xuecheng dan Xiao Ruomei menatap Ye Junlin dengan keras. "Kamu Junlin, kamu membunuh kami, lagi pula, wanita tua itu menerima kami karena Ziran, dan kamu membuatnya marah lagi dengan satu kata." Zhao Yalan hampir menangis. Dia berpikir, jika dia memiliki menantu yang baik, apakah dia akan segera dikenali oleh wanita tua itu hari ini?
Sayang sekali itu Ye Junlin, Li Wenyuan memeluk Zhao Yalan. Istriku, berhentilah menangis. Ketika jamuan ulang tahun secara resmi dimulai, mari selamatkan muka dan biarkan wanita tua itu mengenali kita, itu satu-satunya cara. Zhao Yalan frustrasi secara fisik dan mental. Segera, sebagian besar tamu yang datang ke pesta ulang tahun wanita tua itu tiba. Tapi kelas berat belum datang. Pria tua dan wanita tua itu menyambut mereka secara pribadi di depan pintu. Ye Junlin dan yang lainnya mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, beberapa mobil bertanda polisi khusus muncul. Itu adalah Zhao Yuan yang turun lebih dulu. Dia berlari ke belakang dan membuka pintu mobil, dan menyapa para pemimpin satu persatu. Kakek dan nenek, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini nih Yang Song, Kapten Tim Polisi Khusus, Gao Haiseng, Wakil Kapten, dan Wang Fan, Komisaris Politik. Ini Kong Qingpeng, Wakil Direktur Biro Keamanan Umum Kota. Zhao Yuan memperkenalkan. 7 atau 8 pemimpin sekaligus. Ada lebih dari selusin lainnya pada tingkat yang sama dengan Zhao Yuan. Semuanya adalah posisi resmi seperti Kapten Detasemen. Yang Song memimpin kerumunan untuk maju dan memberi selamat kepada wanita tua karena telah menjadi sebagai diberkati sebagai Laut Cina Timur, dan umur panjang dari Nanshan. Selamat datang Kapten Yang, selamat datang. Melihat begitu banyak pemimpin berkumpul untuk bergabung, Zhao Jiangwo dan Wu Mulan tersenyum lebar, dan buru-buru menyapa mereka. Zhao Kuo Fei dan Zhao Qingfeng tertawa dan berkata, "Ayuan, kamu benar-benar menyelamatkan muka kakek nenekmu." Pak Tua, Nyonya Tua, saya ingin memuji Zhao Yuan secara khusus, kemampuannya terlalu kuat, biarkan dia menjadi wakil kapten tahun depan. Keluarga Zhao keluar lagi. Yang Song tertawa mendengar pujian pribadi Yang Song. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo bahkan lebih bahagia, dan memandang Zhao Yuan dengan puas. Haha, Kapten Yang, itu benar, Zhao Yuan selalu menjadi kebanggaan keluarga Zhao saya. Wu Mulan berkata tanpa ragu. Melihat ini, semua orang di belakangnya iri. Terutama Zhao Yalan dan Li Wenyuan yang paling iri. Betapa menyenangkannya mereka menjadi kebanggaan wanita tua itu. Sayang sekali, mereka tidak bisa, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku hanya bisa menaruh harapanku pada putri dan menantuku. Tapi bisakah menantu yang tidak berguna seperti Ye Junlin bangga? Tidak mungkin, aku hanya bisa iri tanpa daya. Zhao Yuan juga berkata dengan rendah hati, "Kakek, nenek, awalnya ingin mengundang beberapa petinggi di wilayah militer. Tetapi kemampuan cucunya terbatas." Wu Mulan tersenyum menyetujui. "Yuaner, ini sudah cukup, Kapten Yang dan yang lainnya bisa datang. Pertunjukannya sudah cukup, bukankah? Ah, Yuan memilikimu. Ditambah kakak perempuan dan kakak ipar. Adegannya sudah cukup." Zhao Kuo Fei dan Zhao Qingfeng tertawa, bersambung.